Ini dia hunian Soho terbaru di BSD. Hanya 6 menitan ke stasiun Rawabuntu dan juga pintu tol dengan jalan kaki. Ada 2 atau 3 lantai, harganya mulai 1,3 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di Latinos Business District BSD. Hari ini kita akan mereview salah satu Soho terbaru dan yang paling hot nih, yang ada di kawasan BSD. Karena lokasinya sangat strategis, tepat di pinggir jalan utama BSD yang kita sama-sama tahu aksesnya bagus banget, dan di sekitarnya itu sudah jadi fasilitas dan juga infrastrukturnya. Nanti di belakang kita akan tes aksesnya dari sini ke stasiun Rawabuntu dengan jalan kaki. Kita akan tes berapa menit sih jarak dari sini ke fasilitas-fasilitas umum yang penting banget, yang pasti kita akan butuhkan setiap harinya. Oke, sebelum kita masuk kita bahas dulu nih, Soho itu apa sih mas? Oke, Soho adalah small office, home office. Gampangnya gini, itu buat Anda yang lagi cari rumah yang bisa sekaligus untuk usaha. Ini salah satu opsi yang paling tepat, karena memang peruntukannya untuk usaha dan juga untuk tempat tinggal. Contoh, misalkan di lantai satunya Anda untuk usaha toko kue, Anda buka misalkan untuk dropship, barbershop, coffee shop, dan masih banyak lainnya, Anda bisa gunakan di lantai 1. Nah, di lantai 2-nya Anda bisa untuk tempat tinggal. Atau misalkan ada 3 lantai 1, lantai 2-nya untuk usaha, lantai 3-nya untuk tempat tinggal. Atau nih, Anda ingin full untuk usaha juga bisa. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan ketika Anda punya hunian di Latinos ini. Oke. Di sini ada 2 tipe ya, yaitu tipe yang 2 lantai, itu luas tanahnya 50 meter persegi dengan luas bangunan 62 meter persegi. Dan yang kedua adalah tipe yang 3 lantai, luas tanahnya sama 50 meter persegi dan luas bangunannya 91 meter persegi. Sebelum masuk, kita lihat dulu nih, di tampak depannya, ya kita lihat ya, di bagian depannya fasadnya konsepnya adalah industrial modern ya, dengan kombinasi warnanya yang cukup kalem, yang dimana di depannya masih ada 1 carport mobil dan 1 atau 2 motor. Masih ada dapat sedikit taman. Anda nggak perlu khawatir juga nih kalau misalkan nanti butuh tambahan lahan parkir, sudah disediakan di kawasan ini. Sekarang kita ke dalam rumahnya. Bagus juga nih lantai 1-nya. Oke, begitu kita masuk, di unit contoh ini dijadikan ruang kantor. Jadi sebelah sini ruangan untuk administrasi, misalkan di sini dibuat sekat ya. Nanti aslinya Anda nggak dapat sekat seperti ini, karena ini opsional. Ini dijadikan ruangan untuk kerjanya. Misalkan Anda mau kerjanya di sini, atau mungkin untuk supervisor atau manajer Anda di sebelah sini juga bisa. Di sini juga ada 1 folder room sebelah situ, dan di belakang itu ada ruangan tambahan ya. Ini untuk area bersantai, atau misalkan nanti kalau Anda lagi istirahat, mau dibuat pantry di bagian belakang juga masih bisa. Jadi asik banget ruangan lantai 1-nya. Ini kalau contohnya kan untuk kantor, kalau misalkan dijadikan klinik, dijadikan untuk tempat usaha yang lain, atau coffee shop, itu bebas. Jadi sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Nah, ini lantai 1-nya. Sekarang kita akan ke lantai 2-nya. Nah, di lantai 2-nya itu dijadikan di show unit ini untuk hunian. Nah, kita lihat seperti apa. Yuk! Oke, sekarang kita sudah di lantai 2. Di sini ada 1 kamar mandi di sebelah sini. Di sini ada ruang keluarga atau ruang tamu ya. Di sini dengan ceiling yang tinggi sekali. Lalu di sini ada area kitchen dan juga untuk ruang makan. Dan ada 1 kamar tidur di sebelah sini. Oke, kita bahas dulu dari sebelah sini ya. Di bagian sini salah satu spot yang menurut saya bagus banget untuk berkumpul. Jadi buat misalkan nih Anda ingin di lantai 2-nya buat tinggal, di sini bisa untuk kumpul keluarga. Contoh, di sini tuh kalau kita hitung ya, bisa muat sekitar 6 sampai 8 orang. Gimana caranya? Gampangnya kita hitung aja. Ini sofanya bisa muat 2 ya, di sini yang 2 seat. Kita tambahin lagi, misalkan Anda ganti yang letter L, di sini masih bisa muat 2, berarti total 4. Nah, di sini kan sudah ada 2 nih. Berarti 6 minimal 6. Ada mau tambahkan lagi 1 di sini bisa, mau di sebelah sini 1 lagi bisa. Jadi 6 sampai 8 orang di lantai 2-nya. Atau kalau ini dijadikan tempat usaha juga masih bisa banget. Misalkan untuk coffee shop, Anda buka coffee shop, di sini untuk area kumpul-kumpulnya, untuk santai-santainya. Di sini kan ada jendela yang besar sekali, jadi pencahayaan dan juga
sirkulasi udaranya juga masih maksimal dan masih bagus. Oke, kita geser ke sebelah sini. Ini saya suka banget sih dengan konsep yang ada di rumah contohnya ini. Dibuat simple, jadi area dapurnya ini lumayan besar loh. Jadi ini asik banget. Jadi Anda bayangin ya, Anda bayangin ketika lagi masak, ketika udah beres, tinggal geser. Nah, nggak yang sebelahan. Jadi Anda bisa leluasa masak di sini. Oke, dan bergeser sedikit, kita akan ke kamar yang ada di sini. Oke, ini kamar yang di lantai 2, bisa untuk kamar anak ya. Jadi ukurannya memang compact. Tambah lagi masih dapat cahaya yang maksimal ya. Di sini ada kaca yang besar sekali, jadi ini oke banget sih. Next, kita lihat ke lantai 3-nya. Oke, sebelum kita naik ke atas, di sebelah sini ada satu kamar mandi yang cukup besar ya. Jadi bukannya sekedar-sekedar, jadi oke banget nih kamar mandi yang ada di sebelah sini. Sekarang kita akan ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada satu kamar yang besar sekali. Sudah ada kamar mandi dalam dan juga ada balkonnya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Oke, sekarang kita sudah di lantai 3. Nah, tadi sempat saya bilang di sebelah sini ada balkonnya ya. Balkonnya cukup besar. Jadi kalau Anda ingin santai-santai di sini dibuat untuk kursi, satu meja untuk santai pagi atau sore juga asik banget. Jadi di bawahnya buat usaha, di atasnya buat tinggal. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke kamarnya. Oke, ini dia kamar utama yang ada di Soho ini. Jadi di lantai 3 ini dikhususkan untuk kamar ya, yang dimana di sini ada satu kamar mandi khusus yang cukup besar. Di sini ada satu area untuk istirahat ya, untuk kasur dengan jendela yang juga masih bagus banget, maksimal. Dan di sini Anda masih dapat satu area yang bisa Anda jadikan untuk ruang make up, ruang rias, dan atau buat meja kerja pun masih oke banget. Jadi ini multifungsi, fleksibelnya tinggi sesuai dengan kebutuhan Anda. Apalagi ya, Anda bisa dapat hunian ini, Soho ini dengan harga yang masih sangat terjangkau. Anda bisa dapat yang 2 lantai dengan harga mulai dari 1,3 miliaran dan juga yang tipe 3 lantai mulai 1,6 miliaran. Sip, kita udah beres nih bahas lantai 1, 2, dan lantai 3-nya di Soho Latinos ini. Setelah ini kita akan bahas harga, cara bayar, dan juga tes aksesnya. Kita akan jalan kaki dari sini ke stasiun Rawabuntu. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, dan juga hitung-hitungannya. Kita akan bahas 2 tipe ya, tipe yang 2 lantai dan juga tipe yang 3 lantai. Nah, cara bayarnya ada 3, cash keras, cash bertahap, dan juga KPR. Kita bahas yang tipe 2 lantai dulu. Untuk hard cash-nya, harganya Rp1.349.108.250. Nah, yang kedua adalah dengan cara cash bertahap. Itu ada pilihan yang 6-12 kali. Kita ambil contoh yang 12 kali ya. Cicilan per bulannya kurang lebih sekitar Rp120.134.878. Dan yang terakhir adalah KPR Express dengan DP 10%. Untuk cicilan yang 20 tahun, per bulannya sekitar Rp748.216. Dan terakhir nih, untuk yang tanpa DP atau DP-nya disubsidi 10%. Per bulannya dengan asumsi bunga 6% untuk 20 tahun sekitar Rp9.941.154. Oke, itu yang tipe 2 lantai. Sekarang kita bahas yang 3 lantainya ya. Untuk yang 3 lantai, untuk hard cash-nya harganya setelah diskonnya menjadi Rp1.576.707.125. Dan untuk yang cash bertahap 6-12 kali, per bulannya sekitar Rp140.402.015. Dan terakhir, KPR. Untuk KPR kita akan hitungkan yang Express DP 10% dan juga yang subsidi 10%. Untuk yang Express 10%, kita asumsikan bunganya 6% dengan KPR 20 tahun, per bulannya sekitar Rp10.224.068.
Dan yang terakhir, yang subsidi DP 10%, dengan asumsi bunganya 6%, per bulannya untuk yang 20 tahun, sekitar Rp11.618.259. Jadi itu dia cara bayar dan juga skema hitung-hitungannya. Buat Anda nih yang mau tahu lebih detailnya atau mungkin mau lihat langsung unitnya, caranya gampang banget, langsung aja klik link di deskripsi ya. Dan Anda tidak perlu khawatir, karena siapapun yang dapat info dari Fahmi Estate sudah kami briefing. Anda nggak akan dikejar-kejar, Anda nggak akan ditelepon-teleponin, bahkan Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan properti impian Anda. Sip, kita udah beres bahas harga, cara bayar, dan hitung-hitungannya. Setelah ini kita akan tes aksesnya dari Latinos Business District ini ke Stasiun Rawabuntu dengan jalan kaki. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari Latinos Business District ini menuju ke pintu tol dan juga stasiun Rawabuntu. Nah, yang uniknya adalah kita akan jalan kaki untuk tes aksesnya ke sana. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita aktifkan dulu timernya. 3, 2, 1, let's go. Di seberang sana, sebelah kanan, itu ada Shell, hanya 2,5 menit. 2,5 menit ke Shell. Kita udah sampai nih di stasiun Rawabuntu, kita stop dulu waktunya. Oke, kita udah beres nih tes aksesnya dari Latinos Business District ke stasiun Rawabuntu. Waktunya sekitar 6 menit 44 detik, itu dengan jalan kaki ya. Anda bayangin kalau bawa kendaraan, naik motor, naik mobil, itu mungkin waktunya cukup 2-3 menit aja. Nah, kalau mau ke pintu tol gampang, Anda tinggal nyebrang dari sini, itu udah sampai ke pintu tol yang arah Jakarta, Bintaro, dan sekitarnya. Jadi gampang banget aksesnya kalau dari sini mau kemana-mana. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih review rumahnya, bahas harga dan juga aksesnya. Buat Anda yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Fahmi Estate. Dan share juga video ini ke teman, kerabat, keluarga, siapapun yang lagi cari-cari properti. Terakhir dari kami, buat Anda yang ingin mendapatkan berbagai update dari dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram dan TikTok kami di farm.estate. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.